Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Dan kali ini nih gue harus ngucapin makasih kayaknya sama teman-teman subscribers Sinekrip yang di live stream kemarin tuh udah ngerekomendasiin sebuah series lokal yang kali ini bakal gue bahas, yaitu Tukar Tambah Nasib yang ada di Prime Video. Waktu itu gue belum terlalu familiar sama series ini, cuman sempet denger sedikit sekelebat aja, tapi belum terlalu nyari tahu. Tapi karena ada yang rekomen di live stream itu, jadinya gue coba nih, penasaran gue. Dan ternyata ini jauh lebih entertaining daripada yang gue duga, jauh lebih menghibur, jauh lebih fresh. Jadi akhirnya gue putusin untuk mereview series Tukar Tambah Nasib ini. Sekali lagi makasih banget buat yang udah rekomen series ini, dan of course makasih juga buat teman-teman yang masih setia join membership Sinekrip. Buat yang belum join dan penasaran nih kira-kira nih membership seru atau enggak, dapat benefitnya enak atau enggak, mungkin bisa coba-coba dulu, siapa tahu Anda sekalian cocok. Dan buat yang udah join, gue ingetin lagi untuk hari Selasa besok tanggal 12 Desember ada live stream khusus member, live stream bulanan khusus member ya, untuk tier member Besti dan La Familia. Di situ lu bisa ngobrolin banyak hal apapun, termasuk keributan-keributan soal sinema. Oke, jadi jangan lupa stay tune di jam seperti biasa, jam 20.30 hari Selasa besok. Oke. Nah, buat yang belum tahu ya, Tukar Tambah Nasib ini adalah adaptasi novel berjudul sama karya Lia Septria, dan versi seriesnya ini disutradarai sama Herwin Novianto. Satu hal yang buat gue menarik dari series ini adalah elemen fantasinya. Awalnya tuh gue nggak terlalu tertarik sama series ini karena ngiranya oke, drama biasa, tapi ternyata begitu gue tonton, oh ada fantasinya nih, unik nih. Di awal belum terlalu kelihatan sih, karena kita diajak lebih dulu kenalan sama si protagonisnya yang bernama Naya, yang diperanin sama Agni Nihak. Terus kita dibawa juga ngeliat gimana menderitanya hidup si Naya. Jadi awalnya fokus dulu nih ngeliatin keseharian karakternya. Si Naya ini kerja jadi kasir sebuah minimarket, dan suatu ketika ada ibu-ibu yang nyolong, gak mau bayar coklat, padahal si ibu itu orang kaya. Terus si ibu itu ditegur sama Naya, mau bayar secara terpaksa, dan gak lama kemudian video kejadian itu viral di medsos. Tapi bukannya jadi terkenal dan dipuji karena keberaniannya menegur si ibu, Naya malah dipecat dari kerjaannya gara-gara si ibu tadi nggak terima dan ngancem mau nuntut minimarket tersebut. Kalau lu ngerasa peristiwa tadi tuh udah ngeselin, jangan khawatir guys, itu belum apa-apa. Penderitaan Naya tuh masih lanjut di rumah karena ibunya ngutang sana sini, bapaknya sering minjem duit ke dia buat dipakai judi, bahkan adiknya sendiri nilep duit SPP yang Naya kasih buat dipakai memenuhi kebutuhan pribadi. Gue ikut emosi sih sama situasi yang dialami Naya, dan jadinya gue juga gampang bersimpati sama dia. Apalagi sebagai kaum pekerja di Jakarta, Naya kan mesti commute tiap harinya, naik kereta, bolak-balik, desek-desekan. Kalau pagi mungkin masih seger, masih wangi. Tapi pas pulang malamnya, itu kan aroma badan yang gak jelas numpul jadi satu. Pokoknya dia udah jenuh jengah banget sama hidupnya, dan pas mau curhat sama cowoknya, bukannya didengerin, pacarnya si Naya nih malah kesel, malah mutusin si Naya dengan alasan dia tuh udah nggak tahan ngedenger keluh kesah Naya yang kayak ngerasa jadi orang paling menderita di dunia. Sampai datanglah pria misterius yang nyebut dirinya sebagai Master. Si Master yang diperanin sama Indro Warkop ini ngasih penawaran menarik ke Naya buat nuker hidupnya sama hidup orang lain yang dia impikan. Ya kayak judul series yang Tukar Tambah Nasib. Sebagai ganti dari pertukaran itu, Naya juga harus ngasih sesuatu yang paling berharga di hidup dia. Walau awalnya ragu, akhirnya Naya mau karena udah nggak tahan lagi sama nasib dia. Buat gue ini relatable sih, soalnya kalau jadi Naya, gue juga pengen loh ngecoba hidup orang lain yang gue rasa tuh lebih beruntung, lebih tajir, lebih nyaman. Lagi pula di satu titik di hidup kita ya, gue yakin sih semua orang ini, meskipun mungkin gak serius, cuman ya ngelamun sambil berfantasi, tuh pasti semua orang pernah ngebayangin, wah kayaknya enak ya jadi si itu, kayaknya hidup gue bakalan lebih baik misal gue ada di posisi si B gitu. Itu semua orang pasti pernah. Jadi apa yang dilakuin Naya, yang dialami sama dia di series ini, buat gue relatable. Jadi si Naya ini punya kesempatan buat tukeran hidup dulu sama beberapa orang. Jadi gak langsung dia permanen hidup di kehidupan seorang, tapi dia punya kesempatan buat trial dulu. Dan sampai episode 3 yang so far udah rilis, Naya tuh udah nyobain kehidupan dua orang, yaitu Sato, si pengusaha sukses yang diperanin Dion Wiyoko, sama Mary, si politikus yang diperanin Prisya Nasution. Jadi per episodenya tuh bakal fokus ke masing-masing karakter tadi, dan semakin jauh Naya menjalani kehidupan barunya, semakin dia sadar kalau ternyata kehidupan orang-orang yang dia anggap sempurna itu gak seindah yang dia bayangin. So far buat gue episode 2 sih paling unik. Dari 3 episode pertamanya yang udah tayang, buat gue episode 2 yang paling unik. Soalnya di situ Naya kan masuk ke tubuhnya Sato tuh, yang seorang cowok, alias gendernya tukeran, berubah.
Dan itu ngebawa Naya ke banyak masalah-masalah yang gak terduga. Misalkan dia tiba-tiba punya istri, terus istri itu yang diperanin sama Sharifah Danis tuh mulai ngegodain dia, ngajak dia bermesraan tanpa tahu kalau yang ada di tubuh suaminya itu sebenarnya adalah seorang cewek. Nah itu kan situasi-situasi yang unik, yang menarik. Gue gak akan reveal detail tiap kehidupan barunya si Naya sih. Tapi satu hal yang gue suka adalah gimana Naya itu bisa ngebawa hidupnya Sato dan kemudian Mary juga, yang sama-sama nyimpen rahasia kelam itu ke arah yang lebih baik. Bukan karena Naya itu jenius, bukan karena dia tuh orang yang keren banget, yang pinter banget, tuh bukan. Tapi simply karena sebagai rakyat jelata, Naya tuh tahu rasanya menderita. Naya tuh tahu rasanya dikibulin sama janji-janji palsu para politikus gitu. Naya tahu rasanya ditindas sama orang-orang yang lebih berkuasa. Jadi karena dia tahu penderitaan-penderitaan itu, dia jadi bisa bersikap lebih baik pada saat diposisikan sebagai orang-orang tadi. Pas ngejalanin hidupnya Sato yang seorang pengusaha dengan keluarga yang disfungsional, dia juga jadi tahu gimana sih caranya buat gue tuh gak jadi pengusaha yang jahat, biar keluarga gue tuh lebih harmonis. Terus pas di hidup Mary yang seorang politikus kotor, dia tuh jadi tahu nih, oke, gue sebagai politikus mestinya bersikap seperti ini ke rakyat jelata, ke orang-orang yang gak mampu. Nah, dia jadi bisa memperbaiki kehidupan orang-orang itu. Ya poin utama series ini tuh simple sebenarnya, simple banget. Jadilah orang baik yang bisa memahami penderitaan orang lain. Udah, karena semua kekayaan itu bakal percuma dan lo gak bakal bahagia di saat lo cuman mentingin materi, terus bertindak jahat sama manusia. Itu bakalan tidak menyenangkan. Sederhana, simple tapi relevan banget. Ya kalau skor buat tukar tambah nasib ini bisa lah gue kasih 7 dari 10. Ini fun dan so far series ini baru jalan 3 episode ya. Terus 3 episode terakhirnya sisanya karena total ada 6 episode tuh bakal tayang 14 Desember besok. Jadi kalau misalkan lu masih ragu buat nonton tukar tambah nasib, silahkan dicek. Ini series yang fun, unik, segar, dan of course entertaining, menghibur. Dan kalau misalkan ada yang udah nonton di sini bisa juga bagiin opini lu, review lu soal tukar tambah nasib. Apakah lu setuju kalau ini series yang menyenangkan, atau mungkin lu punya pendapat lain? Silahkan bebas utarakan itu di kolom komentar. Dan seperti biasa gue ingetin juga, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, follow kami di semua sosial media. Dan misalkan lu pengen ngebantu Cinecrip dengan kasih runalih seikhlasnya, bisa lewat berbagai cara. Ada super thanks, ada saweria, ada juga join membership sesuai dengan tier pilihan kalian. Oke, kalau gitu gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikut.